Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Tanpa terasa kita sudah pada akhir tahun 2021, minggu terakhir. Dan masih dalam suasana Natal menuju kepada tahun baru. Lukas 2, 36-38. Di situ ada Hana. Hana itu artinya grace. Seorang nabiah, putri Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Terjemahan lain berkata 84 tahun menjadi janda. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat selanjutnya, dan ketika juga datang ia ke situ dan mengucap syukur. Perhatikan di sini, terjemahan lain berkata, burst forth with a great chorus of praise to God for the child. Mengucap syukur secara luar biasa dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Ya, redemption, penebusan. Penebusan itu kata penting sekali. Ketika kita sudah ditebus, kita menjadi sangat berharga. Jadi jangan usah takut menghadapi tahun depan ini. Pertama-tama kita lihat namanya adalah kasih karunia. Tetapi kalau menurut ukuran manusia kan kasihan. Baru 7 tahun menikah, lalu kemudian suaminya meninggal. Dan saya percaya pasti juga suaminya seorang yang baik, rohani. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali banyak orang cuma sampai di sana dan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tetapi Hana merubah, yaitu lembah air mata menjadi mata air. Tuhan memberikan kepercayaan dia sebagai nabiah. Dan dia memproklamirkan seorang wanita. Tidak biasa pada zaman itu. Seorang nabiah memperkenalkan Mesias sudah datang. Dia putri Fanuel suku Asyer. Asyer artinya juga happy. Di dalam Natal ini kita diberikan kebahagiaan. Saya ketemu kebahagiaan itu 42 tahun yang lalu. Karena apa? Saya dilahirkan kembali malam Natal tahun 79. Sejak saat itu, setelah ditebus, diselamatkan, diberikan sukacita yang besar sampai hari ini. Karena itu saya dengan istri sering berkata, kok hari begitu cepat ya? Bagi orang yang berbahagia, setiap hari seperti berpesta. Tapi bagi orang yang sedih, setiap hari buruk, saudaraku. Sesudah nikah, dia menikah lalu 84 tahun. Berapa usianya? Coba tambahkan. 15 tambah 7 tambah 84, berapa itu? Ya, kita lihat 105 tahun. Maria berusia kurang lebih 15 tahun ya. Usia wanita waktu itu menikah usia sekian. 15 tahun. Lalu kemudian Elizabeth ya 65 lah. Kalau yang ini 105 tahun. Jadi tidak ada yang terlambat dalam melayani Tuhan. Kepada oma-oma yang mendengarkan apa yang saya beritakan, hidupmu belum berakhir. Engkau bisa meninggikan nama Tuhan. You can burst forth with great chorus praise to the Lord. Firman Tuhan tanya, ada orang tanya saya, Pak, how to receive grace? Di dalam Ibrani dikatakan, let us have grace. Apa artinya? Let us give thanks. Ketika saudara mengucap syukur pada Tuhan, saudara menerima kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Dan I declare tahun 2022, itu banyak angka 2-nya ya. Dan bahkan nanti gedung baru kita kalau Tuhan izinkan, kita resmikan tanggal 2 Februari 02/02/2022. Sebab 2 itu tanda persekutuan. Ketika Yakub sedang ketakutan, Tuhan tunjukkan pasukan malaikat yang menyertai dia. Dan dia berkata, this is Mahanaim. Mahanaim artinya 2 camps, 2 pasukan. Pasukan kecilnya dia dan pasukannya Tuhan. Tuhan memberkati. His name is Immanuel. God with us. God bless you. Amen.
Jesus, wherever He will lead me. I'm gonna follow Jesus all the way. I'm gonna follow Jesus, wherever He will lead me. I'm gonna follow Jesus all the way. He is the light that breaks through the darkness. Follow His lead and light it up, light it up. Jesus will guide us through every dark time. Follow His lead and light it up, light up the world, light up the world, light up the world. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Haleluya. Kita bersuka cita, kita bahagia bisa berkumpul untuk merayakan acara Natal, The Son of Righteousness. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita berdoa. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kau hantarkan setiap kami tiba dengan selamat tanpa kurang satu pun di tempat ini, Tuhan. Kami ucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Kau siapkan buat kami di ibadah perayaan Natal hari ini. Kami percaya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada urapan-Mu, ada pelepasan, ada kelegaan, ada kesembuhan buat setiap kami, Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Kau lawat dengan cara-Mu yang luar biasa, Tuhan. Kami berdoa ketika kami pulang dengan penuh sukacita, tidak sama seperti ketika kami datang, bahkan lebih bersukacita lagi, lebih mengasihi-Mu Tuhan. Dan biar kami bisa menyalurkan, bisa memancarkan the Son of Righteousness in our life, Lord. Bisa mencarkan matahari kebenaran itu dalam kehidupan kami, Tuhan. Roh Kudus, seluas-luasnya Kau beracara di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Raja. Yesusku. Oh
bersyukur hari-hari ini Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat bagi setiap kita. Amin. Pemulihan Tuhan kerjakan. Amin. Pemulihan Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Ini zaman Elia. Semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Mari datang kepada Dia. Woo! Yes. Dan inilah zaman hamba-Mu, pusat kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang dan kelaparan, kita sekarang akan tetap berseru, siapa jalan bagi Tuhan. Dia datang, Dia datang.
percaya inilah waktu Tuhan melawat kami. Natal bukan hanya sekedar euforia, tapi Natal melihat kebaikan Tuhan, melihat kasih Tuhan yang besar yang akan Tuhan terus kerjakan. Kami bersyukur kami diberi kesempatan, walaupun dalam masa-masa sulit adanya akademi corona ini, namun kami bisa merayakannya. Berkati kota kami, berkati pemerintahan kami, berkati negeri kami yang sudah mengizinkan kami boleh beribadah. Dan kami merayakan dengan penuh sukacita Tuhan. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk sorak-sorai bagi Tuhan kita lebih meriah lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Keren ya. Amin. Siapa menikmati pujian dan penyembahan hari ini? Wow, saya percaya saudara ada hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Tadi saya waktu memuji bersama-sama dengan saudara, saya menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Dan ini adalah hari yang spesial. Katakan bersama saya, ini adalah hari yang spesial. Coba senyum dan toleh kanan kirinya, dilarang berjabat tangan ya. Katakan, kamu keren loh hari ini. Haleluya. Pakainya baju baru, rambutnya juga saudara beda dengan hari-hari biasa. Itu biasa. Tapi hari ini saudara kita akan melihat betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah The Sun of Righteousness. Artinya surya kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang saudara dan saya yang harus kita ketahui bersama, bahwa Tuhan adalah penerang dalam kehidupan kita. Amin. Di mana saat di dalam gelap Tuhan hadir memberikan terang buat kita. Bahkan bukan hanya itu saja saudara, Dia juga adalah kebenaran. Amin. Tuhan katakan kebenaran itu akan membebaskan setiap kita. Hari ini percaya saudara, ketika engkau berada dalam kegelapan, ketika engkau tidak tahu apa yang engkau harus lakukan, ketika jalanmu buntu, ketika engkau mungkin tidak bisa berbuat banyak, tidak ada jalan keluar, baik atas usaha, atas permasalahan, atas ujian, atas pencobaan, bahkan atas sakit penyakit, percaya tuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk menolong kita hari ini. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Wow. Kita lihat bersama-sama saudara di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 2 ya. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit apa saudara? Surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya saudara bahwa kebutuhan orang-orang atau umat Tuhan atau siapapun hari ini adalah sukacita. Amin. Kebutuhan orang-orang hari ini adalah lepas daripada tekanan, lepas daripada sakit penyakit, lepas daripada penderitaan saudara. Dan ada kabar baik hari ini saudara, bahwa Yesus sudah lahir untuk membebaskan setiap kita. Amin. Saya percaya saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara hari ini, tapi saya yakin Tuhan akan memberikan pembebasan, kelepasan buat kita. Sebab saudara, Dia akan memberikan kita sukacita. Di sini dikatakan jelas saudara, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, saya yakin saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan tidak ingin kita menderita. Iya apa iya saudara? Tidak ingin kita menderita. Namun pertanyaan mungkin saudara bertanya begini, Tuhan kenapa aku menderita? Kenapa aku masih sakit? Kenapa aku masih bergumul saudara? Itu bukan karena salah Tuhan. Haleluya. Itu bukan karena salah Tuhan. Keinginan Dia saudara untuk membawa kita kepada kemenangan sukacita. Saya tidak menuduh saudara hari ini untuk saudara ada yang salah. Tapi mari hari ini saudara, kita sama-sama melihat terang yang akan datang. Amin. Surya kebenaran yang akan menerangi kehidupan kita. Saya melihat saudara, karena ini dikutip dari kitab Maleakhi, saya melihat begini saudara, bahwa
di kitab Maleakhi ini ada masa-masa atau kitab ini ditulis pada saat bangsa Israel, saudara, mengalami penurunan atau degradasi ya dalam hal kerohanian. Bahkan saudara, umat Tuhan waktu itu, saudara, menjauh daripada Tuhan. Umat Tuhan, saudara, menyimpang daripada Tuhan. Dan waktu itu, saudara, Maleakhi yang artinya utusan diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang Israel pada waktu itu, bahwa akan terbit surya kebenaran. Saya catat begini, saudara, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Israel, dan ini jangan sampai terjadi, haleluya, di tempat kita. Nah, yang pertama adalah mempersembahkan binatang yang cacat. Padahal saudara, waktu itu Tuhan mau ketika kita mempersembahkan sesuatu, zaman dulu persembahannya beda ya. Zaman dulu lembu, kambing gitu kan. Kemudian korban sembelihan dibawa yang tidak bercacat. Tapi mereka membawa korban yang cacat, saudara. Nah, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kehidupan kita, saudara. Bahwa sering kali kita membawa sesuatu yang tidak layak di hadapan Tuhan, yang cacat, yang tidak murni lagi, saudara. Kita melayani Tuhan, kita ke gereja bukan karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang mungkin kita harapkan. Padahal begini, saudara, saya sering kali katakan begini, ketika kita datang ke gereja, saudara, sekali-sekali begini, saudara, jangan minta-minta dulu pada Tuhan. Permohonanmu Tuhan tahu persis. Korban yang murni adalah ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Bukan untuk mendapatkan berkat. Saya sering kali juga katakan bahwa berkat itu bonus, bukan yang dicari. Carilah dahulu apa, saudara? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang terjadi, bonus diberikan, berkat diberikan. Jadi tujuan kita datang kepada Tuhan bukan untuk cari berkat, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, selanjutnya, pada zaman itu, saudara, tidak ada pengajaran yang benar dari para imam. Kemudian ada kawin campur, ini berkaitan dengan penyembahan berhala, perceraian rumah tangga, kacau balau. Kemudian ada juga tidak memberikan persembahan persepuluhan, karena kitab Maleakhi ini terkenal dengan kitab persepuluhan, saudara. Nah, saudara, ayo kita lihat kondisi yang ada di zaman kita hari ini. Ya, Tuhan ingin saudara kita memulihkan penyembahan kita. Tuhan ingin saudara kita memulihkan hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Sebab begini, saudara, sang surya kebenaran akan datang dan menyinari setiap kehidupan kita ketika kita berubah dan bertobat. Amin. Tapi di sini tidak ada, saudara, semuanya baik-baik. Datang kepada Tuhan karena apa? Mengasihi Tuhan. Amin. Coba lihat wajah kanan kiri, saudara. Ini wajah-wajah yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara mau dilepaskan, saudara mau dibebaskan, amin. Saudara mau disembuhkan, ayo datang kepada Dia, saudara. Sebab Dia ahlinya untuk menyembuhkan kita. Datang dengan membawa korban yang benar. Datang, saudara, dengan penyembahan yang benar, dengan tujuan yang benar, saudara. Saya yakin ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Saya akan cepat saja, saudara, karena ini momen spesial, banyak acara ya. Oke, baik. Nah, bagaimana sang surya kebenaran itu, saudara, dapat menyinari kita, dapat menerangi kita, yaitu sang surya kebenaran yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tahukah saudara bahwa kenapa Dia harus turun ke dunia? Sebab kesulitan manusia untuk mengenal Tuhan itu sangat-sangat besar. Manusia tidak akan bisa mengenal Tuhan kalau Allah tidak pernah menyatakan dirinya. Manusia tidak akan pernah seutuhnya tahu Tuhan kalau tidak ada yang turun ke dunia ini. Makanya Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara dan saya mengerti siapa Tuhan kita. Ternyata Tuhan kita penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, penuh juga dengan mujizat dan juga belas kasihan dalam kehidupan kita. Hari ini percaya, saudara, engkau yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini. Amin. Engkau yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Sebab
ketika kita melihat gambaran sang surya kebenaran ini, saudara, kita melihat gambar diri Allah dalam diri Yesus Kristus. Amin. Dia penuh kasih, saudara. Dia datang bukan untuk orang-orang yang benar, tapi dia datang untuk orang-orang berdosa. Puji Tuhan, saudara, kita ada di dalam perkumpulan jemaat seperti ini. Supaya apa, saudara? Kita mengerti kebenaran seperti apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Sehingga, saudara, hari ini bertambah teguh iman kita. Amin. Bertambah yakin bahwa kita menyembah Tuhan yang benar, saudara. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang sudah mengikatkan perjanjian kepada kita supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, yang pertama, saudara, mari kita lihat dari ayat ini, saudara. Saya melihat bahwa bagaimana sang surya kebenaran dapat menyinari kehidupan kita. Yang pertama begini, saudara, hidup dalam takut akan Tuhan. Katakan bersama saya, hidup takut akan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya baca dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Saudara yang kasih Tuhan, wow, keren. Saya melihat di sini orang yang takut akan Tuhan. Tuhan katakan yang pertama itu adalah anak cucunya perkasa di bumi, kemudian diberkati, ya, kemudian hartanya juga melimpah dan kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Dunia sekarang sedang menawarkan begitu banyak tawaran, saudara, baik kekayaan, harta, tapi tidak sanggup memberikan kebahagiaan. Dunia, saudara, sedang menawarkan banyak hal, saudara, supaya kita happy, senang, tapi dia tidak sanggup memberikan kebahagiaan. Sebab kebahagiaan hanya kita temukan ketika ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seberapa banyak, saudara, ketika saudara tadi memuji dan menyembah Tuhan, mungkin saudara lagi sakit hari ini, mungkin saudara lagi putus asa hari ini, tapi ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan dicurahkan, saudara mendapat ketenangan. Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Saudara kasih Tuhan, ayo hidup takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hidup takut akan Tuhan? Yaitu penuh hormat, kemudian rasa segan, gentar kepada Tuhan. Takut akan Tuhan bukan seperti takut melihat setan. Lihat hantu gitu kan, lihat penampakan, saudara, kita takut merinding-merinding gitu. Tidak, saudara. Tapi maksudnya begini, saudara, kapanpun dimanapun saudara berikan hormat kepada Tuhan. Rasa segan berarti begini, saudara, saudara tidak layak. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Kemudian juga rasa gentar kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Kalau kita melanggar hukum Tuhan, kalau kita berdosa, saudara, kita takut, saudara, bukan karena kita nanti takut kepada orang yang menghukum kita, tidak, tetapi takut kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Dia akan menegur kita juga. Makanya Tuhan katakan begini, saudara, berbahagia orang yang kutegur dan kuhajar. Siapa di sini hari ini ditegur Tuhan? Haleluya. Siapa dihajar Tuhan? Tuhan katakan berbahagialah. Amin. Sebab di balik semuanya itu Tuhan punya rencana-rencana besar dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, jadi Amsal pasal 8 ayat 13 katakan demikian, saudara. Takut akan Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ayo hari ini, saudara, pertanyaannya begini, apakah hari ini kita sudah hidup dalam takut akan Tuhan? Ya, atau wah, enggak ada Tuhan, saya mau hidup bebas, ngomong apapun bisa, berbuat apapun bisa. Saudara lihat, saudara, bahwa ketika seseorang akan meninggal dunia, ya Tuhan ingatkan ini kepada saya tidak tahu, saudara. Di sana saudara akan mengerti ada dua pilihan, sorga atau neraka. Ketika saudara dengar kabar hari ini, saudara, mana yang saudara pilih? Oh Pak, saya mau pilih sorga. Tentu ya, tidak mungkin saudara pilih neraka. Nah, Tuhan sudah berikan jalannya. Amin.
bahwa hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ada dalam firman Tuhan, saudara. Ingat saudara, bahwa kita diselamatkan bukan karena kita baik, saudara, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita dan memampukan kita, saudara, untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Untuk hidup dalam takut akan Tuhan, kita tidak bisa sendiri, saudara. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Saudara harus bertemu, sering bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Banyak orang, saudara, aduh gimana ya, saya mau bertobat nih, saya mau takut akan Tuhan, tapi kok tidak bisa melawan kedagingan saya, keterikatan saya begitu kuat. Saudara, datang kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, selanjutnya saudara, yang kedua, saya cepat saja. Yang kedua begini, saudara. Yang kedua adalah bagaimana sang surya kebenaran bisa menyinari kehidupan kita, yaitu tetap setia hidup dalam kebenaran. Ulangan pasal 28, ya saya bacakan buat saudara. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13 dan 14. Saya bacakan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan ekor, menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan apa? Setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah atau ilah lain dan beribadah kepadanya. Tuhan mau begini, saudara. Sang surya kebenaran itu akan menyinari kehidupan kita ketika kita tetap setia berada hidup dalam kebenaran. Maksudnya apa, Pak, hidup dalam kebenaran? Saudara harus benar-benar saudara ikut melakukan firman Tuhan. Hidup melakukan firman Tuhan. Apa yang dimaksud melakukan firman Tuhan? Melakukan perintah Tuhan begini, saudara. Lakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Saya pernah bagikan di sini, saudara, bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang sungsang. Terbalik dengan dunia ini. Ya, kalau dunia mengajarkan begini, saudara, kalau hemat pangkal kaya. Oh, setuju ya. Kalau mau pandai harus rajin belajar. Tapi firman Tuhan berbeda, saudara. Kalau engkau banyak menabur, maka engkau diberkati. Kalau engkau menjadi pandai, hidup takutlah akan Tuhan. Wow, rajin harus, saudara. Untuk berhemat, ya jangan medit-medit lah, gitu kan, saudara. Bisa juga, tapi yang jelas begini, saudara. Tuhan mengajarkan tentang satu hal di luar pola pikir kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Makanya, saudara, ketika kita mau berkata, Tuhan, aku mau setia hidup dalam kebenaran, saudara harus bisa melawan kedagingan kita. Contoh, saudara, contoh berlalu lintas. Ya, saya sering contohkan di sini, saudara. Bagaimana saat lampu merah, stopan merah, saudara. Apa yang saudara lakukan? Wah, saya terus jalan. Loh, kenapa kok jalan? Merah kan berarti berani, Pak. Merah harus berani diterobos. Saudara, hidup dalam takut akan Tuhan, saudara, itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena begini, saudara, kalau saudara taat kepada pemerintah, kepada orang tua, kepada pemimpin-pemimpin rohani saudara, maka kalau saudara tarik garis lurus, saudara juga sedang taat kepada Tuhan. Amin. Di sini tidak ada anak-anak yang suka memberontak, ya, anak-anak muda. Ayo hormati orang tua. Itu hidup dalam kebenaran, saudara. Karena apa? Dari situlah berkat akan tercurah dalam kehidupan kita. Amin. Hormati, saudara, orang tua. Taati peraturan-peraturan dalam pemerintahan kita. Taati juga firman Tuhan, saudara. Saya seringkali menganjurkan, ayo ibadah, ayo pergi ke gereja, saudara. Bukan sekedar untuk himbauan-himbauan supaya saudara hadir untuk memenuhi bangku yang kosong, tidak. Tapi saudara dan saya perlu tahu kebenaran, tahu firman, saudara, yang akan apa, saudara, seperti tadi, membebaskan setiap kita, memberitahukan kepada kita, saudara,
bahwa ada yang salah yang perlu diperbaiki untuk kita lakukan. Nah, surya kebenaran akan menyinari kehidupan kita, saudara, kepada orang-orang yang tetap setia hidup dalam kebenaran. Pak, saya belum bisa lakukan kebenaran hari ini. Apakah surya kebenaran itu bisa menyinari saya? Bisa. Langkahnya apa, Pak? Yohanes Pembaptis katakan begini, saudara, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jalan satu-satunya itu, saudara. Tidak ada jalan lain, saudara. Saya mau katakan begini, ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Saya banyak melihat, saudara, begitu saya masuk di kota ini, saudara, wow, begitu banyak pergumulan yang memang begini, saudara, sangat rumit, sangat kompleks. Mau dicari jalan keluarnya tidak akan bisa, tidak ketemu. Mulai, Pak, dia yang mulai, Pak, suami saya, dia yang mulai, Pak, istri saya, Pak. Ini semuanya salah dia, Pak, anak saya dan seterusnya tidak mau nurut. Saudara, jangan dulu saudara menyalahkan orang lain. Tuhan mau begini, saudara, engkau hidup dulu takut akan Tuhan, amin. Engkau berjalan dulu dalam kebenaran. Karena saya pernah katakan begini juga, saudara, bahwa untuk merubah seseorang tidak akan bisa. Caranya gampang, saudara. Saudara minta Tuhan untuk merubah orang itu. Dan yang kedua, kita yang berubah terlebih dahulu, amin. Kita yang berubah. Karena apa, saudara? Tidak akan ada jalan keluar. Jalan keluar yaitu sang surya kebenaran hanya ada dalam Tuhan Yesus. Makanya, saudara, sering-seringlah ibadah, amin. Ayo beritahu kanan kiri supaya tidak lupa tiap hari Minggu datang, ya. Haleluya. Tapi saya selalu share, saudara, ibadah online saya, ya, online di tempat ini. Tapi yang jelas begini, saudara, kita harus terus tahu kebenaran ini, amin. Tahu kebenaran, jangan sampai tidak, saudara. Karena apa? Kalau kita tidak tahu kebenaran, maka yang datang itu adalah kutuk, yang datang itu adalah malapetaka dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan, saudara, akan membebaskan setiap kita. Haleluya. Hari ini, saudara, apa yang kau alami? Musibahkah? Sakit yang tidak kunjung sembuh? Persoalan-persoalan yang sulit engkau hadapi? Ingatlah, Tuhan akan menolongmu. Tuhan katakan begini, tetap setia untuk lakukan kebenaran, saudara. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, perhatikan, Allah sangat meninggikan dia dan mengharuniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, sang surya kebenaran yaitu Yesus sendiri sudah memberikan teladan buat kita. Dia tahu persis, saudara, ketika orang percaya hidup di dunia ini pasti akan ada aniaya, pasti akan ada rasa sakit, pasti akan ada penderitaan, saudara. Dan dia contohkan, dia taat sampai mati. Percaya, saudara, ketika engkau tetap lakukan kebenaran, seperti tadi saudara Pak Arifin katakan, kutuk diubah menjadi berkat, amin. Duka cita menjadi sukacita, kain kabung menjadi tari-tarian. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini, saudara, saya berdoa, walaupun kau hari ini menderita sedemikian rupa, ingat, saudara, ada damai sejahtera yang hadir dalam kehidupan, amin. Ingat, saudara, tempat kita di bumi ini hanya sementara, amin. Sementara, saudara. Kadang banyak orang berkutat dengan, waduh, kesulitan saya alami. Memang, saudara, diundang tidak diundang, saudara, penderitaan pasti kita alami. Namun pertanyaannya begini, saudara, bisakah kita di tengah-tengah penderitaan itu kita tetap setia kepada Tuhan? Saya bersyukur, saudara, di tengah-tengah pandemi atau akademi corona, saudara, kita tetap setia, amin. Dunia sedang menggiring kita untuk tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan, saudara, tidak kehilangan akal untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, amin. Saudara bisa ikut program-program atau ibadah-ibadah online, baik Zoom meeting dan lain sebagainya. Kami, saudara, adakan ini. Nanti ada pengumumannya, saudara. Saudara bisa bergabung di dalam. Bagaimana gereja ini, saudara,
mau orang-orang di dalamnya tetap ada dalam kebenaran. Amin. Sebab orang yang melakukan kebenaran, saudara, Tuhan akan berikan upah yang besar, saudara. Ya, dia akan menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun, saudara. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Jika Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada seorang pun yang sanggup menutup. Dan itu bisa terjadi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah padang gurun. Amin. Saya berdoa, saudara, walaupun saudara belum sembuh, haleluya, tapi hati saudara sudah damai sejahtera. Itu mujizat bagi saya, saudara. Itu mujizat. Saudara hari ini gundah gulana, Tuhan tidak tahu persoalanku seperti apa, Tuhan mau diselesaikan seperti apa. Ketika saya datang pada Tuhan, aku merasakan di tempat ini ada damai sejahtera. Itu luar biasa, saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Nah, yang ketiga saya cepat saja. Nah, yang ketiga, untuk surya kebenaran bisa menerangi kehidupan kita, kita tetap berharap. Amin. Teruslah berharap, saudara. Amin. Saya bacakan ya dalam Roma pasal 4 ayat 18 dengan cepat. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat di dalamnya, di dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Saudara yang kasih Tuhan, wow, saudara lihat ini kakek dan nenek. Usianya 100 tahun. Sarah lebih muda gitu, saudara. Bisa punya anak. Mustahil enggak? Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan dan bagi orang-orang yang percaya di mana ada Tuhan dalam kehidupan. Saudara, teruslah berharap. Sekalipun dikatakan tidak ada dasar, Tuhan mana dasarnya berharap? Saya hari ini terpuruk ekonomi saya. Saya hari ini menghadapi sakit yang tidak kunjung sembuh. Saya menghadapi persoalan yang berat, yang susah untuk dijadikan jalan keluar. Tidak mungkin. Tidak ada dasar. Dari titik mana mau dimulai, tidak ada, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, Tuhan kita sanggup membuat mujizat. Kalau Tuhan lakukan buat Abraham, demikian juga Tuhan akan lakukan buat kita. Yang setuju katakan amin. Ayo, saudara. Surya kebenaran itu menyinari kita. Surya menerangi kita. Kebenaran itu akan membebaskan kita. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Ayub pasal 14 ayat 7, karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Pohon yang ditebang sampai kepada bagian paling bawah, di sini ada kotek tahu, saudara, itu pun bisa tumbuh. Hari ini mungkin keadaan sudah tidak ada yang bisa untuk dipulihkan. Ingatlah, masih bisa bertunas. Sekalipun keadaanmu sudah terpotong seperti pohon yang sudah ditebang, tidak ada mungkin muncul di permukaan tanah, tapi bisa muncul tunas. Karena apa, saudara? Seperti tadi, saudara, tulang-tulang kering akan dibangkitkan, akan muncul, saudara, mujizat dan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya. Selanjutnya Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah ini ada dalam kehidupan kita. Orang yang jaga malam, satpam. Tahukah saudara, kalau satpam jaga malam, apa yang dia harapkan, saudara? Cepat-cepat pagi. Cepat-cepat pagi. Karena apa, saudara? Jaga malam beda dengan jaga siang. Jaga malam ngantuk, saudara. Kalau sudah ngantuk pengennya tidur. Karena apa, saudara? Kalau sudah pagi, waduh, ini berarti ada sesuatu yang menyegarkan, saudara. Nah, saudara, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Baik jiwa kita mengharapkan Tuhan,
Amin. Melebihi saudara daripada pengawal yang mengharapkan pagi, yang berjaga kemudian mengharapkan pagi. Dan saya percaya saudara, kalau kita hari ini saudara terus berharap, maka Tuhan pasti tidak pernah menutup telinganya buat kita. Tuhan katakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, carilah maka kamu akan mendapat saudara. Itu yang akan Tuhan berikan. Saudara, jangan pernah berhenti berharap, jangan putus asa. Amin. Jangan lihat keadaanmu hari ini saudara. Percaya kalau Tuhan membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta saudara, membuat orang lumpuh berjalan, hari ini juga saudara terjadi dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa saudara, dan kita melihat bagaimana sang surya kebenaran itu dapat menerangi hidup kita. Yang pertama adalah hiduplah dalam takut akan Tuhan. Ayo saudara, mulai hari ini ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hormat kepada Tuhan. Aku sudah Kristen, tapi aku belum memberi hormat. Tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa takut. Ampuni aku Tuhan. Demikian juga Tuhan mau saudara, ketika kita mau mendapatkan terang dari sang surya kebenaran itu adalah kita setia kepada Tuhan. Amin. Kemudian juga tetaplah berharap. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan dalam momen Natal ini Tuhan, Engkau lahir ke dunia sebagai sang surya kebenaran yang akan menerangi setiap hati kami masing-masing di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa ketika kami hidup dalam takut akan Tuhan, menyerahkan hidup kami buat Tuhan, maka kami akan mendapatkan terang. Ketika kami ada di dalam kegelapan, ada sinar yang muncul dalam kehidupan kami. Demikian juga kami akan tetap setia dalam kebenaran-Mu Bapa, hidup dalam kebenaran-Mu. Kami tidak bisa, tidak mampu berjalan sendiri, namun kebenaran-Mu akan menuntun kami. Demikian juga kami akan tetap berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Sungguh luar biasa. Hari ini adalah merayakan Natal. Bapak Ibu saudara terkasih yang Tuhan cintai, apakah semuanya sudah diberkati? Amin. Haleluya. Untuk malam hari ini kita akan mempersembahkan apa yang Tuhan sebelumnya telah memberi atau memberkati kita terlebih dahulu. Saatnya kita untuk menabur dan memberi apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai imbalan cinta kasih kita kepada Tuhan. Marilah kita persembahkan persembahan malam Natal ini dengan ikhlas dan tulus. Mari kita bersama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Engkau telah memberkati setiap kami. Itu saatnya kami untuk membalas kebaikan dan cinta kasih daripada Engkau Tuhan, supaya kami boleh menabur dan sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap kami kudus sucikan taburan kami buat acara Natal, dan juga Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat menabur. Haleluya. Mari saudara menabur buat pekerjaan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Sang Raja. Mari katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, sembuhkan dan pulihkanku. Ku
The stars are brightly shining in this sunlight of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error, pining till He appeared, and the PDP Yohanes untuk maju ke depan sebagai ketua panitia. a thrill of hope, the weary world rejoices. Selanjutnya saya mengundang Ibu Farida Chandra sebagai pengurus gereja untuk menyalakan lilin ke depan. Selanjutnya saya mengundang kepada Bapak PDP Sugiarto sebagai aser. The angels' voices all night. Selanjutnya saya mengundang kepada Bapak Harmaji sebagai ketua Komsel untuk maju ke depan. When Christ Selanjutnya saya mengundang kepada Ibu Lani Salim mewakili jemaat. Selanjutnya saya mengundang kepada Bapak Yohanes Poyen mewakili Empro. And the soul felt its worth, a thrill of hope, the weary world rejoices for Selanjutnya saya mengundang kepada Bapak Edi Yohanes mewakili generasi Kegisi dan Rocky. glorious morn. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri dan menyalakan fosfor yang sudah dibagikan tadi. Baik saudara, saya akan pimpin untuk candlelight hari ini. Mungkin saudara dibagikan fosfor, digoyang-goyang supaya bisa nyala. Kalau nggak bisa harap maklum ya. Oke, baik saudara, ini bukan sekedar tradisi. Sesuai dengan tema kita yaitu Surya, Sang Surya Kebenaran. Tahukah saudara bahwa ketika terang itu datang, gelap langsung menyingkir. Terang yang ada di dalam kegelapan, saudara, akan mengalahkan kegelapan itu sendiri. Sehingga saudara hari ini tidak perlu takut ya menghadapi kegelapan, sebab terang itu sudah ada dalam kehidupan kita. Amin. Percaya saudara, Tuhan akan melakukan mujizat bagi kita semuanya. Bapakku bersyukur kami sejenak memaknai Natal hari ini. Kami menyalakan lilin
Kami juga menyalakan fosfor yang adalah tanda terang daripada surga. Mungkin terang yang ada kami pegang ini kecil, namun ketika terang Tuhan itu ada dalam kehidupan kami, maka terang itu akan semakin besar, semakin terang bercahaya menyinari dunia ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, biarlah Kau terus ada dalam kehidupan kami, supaya kami juga bisa menerangi dunia ini. Orang melihat kehidupan kami ada terang. Kami percaya Bapa, kami akan terus untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi juga bagi banyak orang, melakukan firman Tuhan, sehingga orang melihat kami bukan diri kami sendiri, melainkan Yesus yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau datang ke dunia, memberikan kami satu pengharapan, sebab Engkau lahir ke dunia bukan hanya sebagai bayi saja, sampai mati di kayu salib. Terima kasih terang itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, sembuhkan yang sakit, pulihkan Tuhan yang lemah, berikan kekuatan Bapa yang mengalami pergumulan hari ini Bapa. Tuhan akan menjamah kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya terang hadir di tengah-tengah kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam hidup kita pribadi. Katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati.
seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Oh, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Oh, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku.
berikan sorak-sorai kemenangan. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Sang surya kemenangan ada di tengah-tengah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati lubung-lubungmu, diberkati keluar masukmu. Engkau akan berjalan dalam kendaraan kemenangan. Firman Tuhan akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakangmu. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin.